Hadis mardud yang ditolak karena kecacatan pada perawinya yang kedua adalah hadis matsruh. Apabila penyebab kecacatannya pada perawi adalah tuduhan berdusta, yaitu sebab kedua, maka hadisnya dinamakan hadis matruk. Pengertiannya, al-matruk menurut bahasa artinya dibuang, yang ditinggalkan, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. Pertama, hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dari jalur dia saja dan bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang digali oleh para ulama dari nas-nas syar'i. Kedua, dikenal berdusta dalam perkataan biasa, tetapi tidak nampak kedustaannya di dalam hadis. Contohnya, hadis Amr bin Samr al-Ju'fi al-Kufi as-Si'i dari Jabir, dari Abu Tufail, dari Ali dan Ammar. Keduanya berkata, adalah Nabi Muhammad SAW melakukan kunut pada salat fajar dan bertakbir pada hari Arafah dalam salat zuhur dan memotong atau mengqashar salat asar pada akhir hari tasyrik. Imam An-Nasai dan Daruqutni dan ulama lainnya berkata tentang Amr bin Samr, hadisnya matsruh. Dan jika hadis maudhu adalah seburuk-buruk tingkatan hadis dhaif, maka hadis matruk berada pada tingkatan berikutnya. Yang ketiga, hadis mardud yang ditolak karena cacat perawinya adalah hadis mungkar. Apabila sebab kecacatan perawi adalah karena banyaknya kesalahan, sering lupa, atau kefasikan, maka hadisnya dinamakan hadis mungkar. Pengertiannya, mungkar menurut bahasa adalah isim maf'ul dari kata al-inkar, lawan dari kata al-iqrar. Adapun hadis mungkar menurut istilah, para ulama mendefinisikannya dengan dua pengertian berikut ini. Pertama, yaitu sebuah hadis dengan perawi tunggal yang banyak kesalahan atau kelalaiannya, atau nampak kefasikannya, atau lemah kesepuhannya. Contohnya, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dari riwayat Abi Zakir, Yahya bin Muhammad bin Qais dari Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah secara marfu', makanlah bala kurma mentah dengan tamar kurma matang, karena setan akan marah jika anak Adam memakannya. An-Nasai berkata, ini hadis mungkar. Abu Zakir meriwayatkannya sendiri, dia seorang syekh yang soleh. Imam Muslim meriwayatkannya dalam mutaba'at, hanya saja ia tidak sampai pada derajat perawi yang dapat meriwayatkan hadis secara sendiri. Kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang thiqah. Perbedaan antara mungkar dan syadz adalah hadis yang diriwayatkan perawi yang makbul yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan perawi yang lebih utama darinya. Sedangkan hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keduanya terdapat kesamaan dalam hal menyelisih riwayat yang lebih kuat darinya. Namun terdapat perbedaan di mana hadis syadz perawinya masih makbul, sedangkan hadis mungkar perawinya adalah dhaif. Contohnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jarul Habib bin Habib al-Zayyad tidak thiqah dari Abu Ishaq dan Aijar bin Harith dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa dan menghormati tamu, dia masuk surga. Abu Hatim berkata, hadis ini mungkar karena para perawi thiqah selain Habib bin Zayyad meriwayatkannya dari Abu Ishaq hanya sampai kepada sahabat atau mauqif, dan riwayat inilah yang dikenal. Dan hadis mungkar sangat lemah, menempati urutan setelah matruk. Dan karena definisi kedua dari hadis mungkar adalah lawan dari hadis ma'ruf, maka berikut ini akan diuraikan pula tentang penjelasan hadis ma'ruf, meskipun ia termasuk bagian dari hadis makbul yang dapat dijadikan hujjah. Hadis ma'ruf, pengertiannya, al-ma'ruf artinya yang dikenal atau yang terkenal, dan menurut bahasa berbentuk isim maf'ul.
Dan hadis ma'ruf menurut istilah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siko yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, kebalikan dari hadis munkar. Contohnya, hadis yang diriwayatkan sebagian perawi siko pada hadis Habib bin Habib Al-Jayyad yang telah disebutkan sebelumnya dari Abu Ishaq, dari Al-Aijar bin Harith, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf hanya sampai kepada sahabat, tidak dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa perkataan ini tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Maka Habib tidak sikoh dan ia telah memarfu'kan hadis, lalu menjadikannya sebagai perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sebagian perawi sikoh menjadikannya sebagai hadis mauquf. Maka terjadilah perselisihan. Berdasarkan contoh ini, maka hadis yang datang dari jalur perawi sikoh dinamakan ma'ruf, sedangkan yang datang dari jalur tidak sikoh dinamakan munkar.